Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Pada suatu masa, Allah memberikan kerajaan yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman. Beliau bukan hanya memimpin manusia, tetapi juga jin, burung, dan berbagai makhluk lainnya. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa hewan. Setiap hari pasukannya berkumpul dengan tertib, menunggu perintah untuk perjalanan atau tugas kerajaan. Suatu hari, Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukan bersiap melakukan perjalanan melewati padang luas. Pasukan manusia berjalan di depan, pasukan jin mengikuti, dan burung-burung terbang di langit sebagai pelindung. Perjalanan itu tampak megah dan penuh kekuatan, menunjukkan betapa besarnya kerajaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Pasukan Nabi Sulaiman bergerak seperti lautan manusia yang mengalir di padang pasir. Barisan manusia, jin, dan hewan berjalan dengan teratur, tidak ada yang berani melanggar perintah. Di atas mereka, burung-burung terbang membentuk bayangan yang melindungi dari panas matahari. Semua makhluk patuh kepada Nabi Sulaiman karena mereka tahu beliau adalah nabi yang adil dan bijaksana. Saat perjalanan itu berlangsung, mereka mendekati sebuah lembah yang tampak sunyi. Namun, di lembah itu terdapat kehidupan kecil yang sangat sibuk. Di antara pasir dan bebatuan, ribuan semut bekerja mencari makanan dan membangun sarang mereka. Di lembah itu hidup sebuah koloni semut yang sangat besar. Mereka bekerja tanpa henti, membawa potongan daun dan biji-bijian menuju sarang. Setiap semut memiliki tugasnya masing-masing, dan mereka saling membantu. Koloni itu dipimpin oleh seekor semut pemimpin yang sangat bijak. Ia selalu mengawasi keadaan sekitar untuk melindungi rakyatnya. Hari itu, tanah mulai bergetar karena langkah pasukan besar yang mendekat. Getaran itu terasa oleh para semut yang sedang bekerja. Mereka mulai gelisah, menyadari ada bahaya besar yang sedang menuju ke arah lembah tempat mereka tinggal. Semut pemimpin segera naik ke atas batu kecil agar dapat melihat lebih jauh. Dari kejauhan, ia melihat debu besar yang berterbangan dan suara langkah yang sangat kuat. Ia menyadari bahwa itu adalah pasukan besar Nabi Sulaiman yang sedang lewat. Dengan cepat, ia memanggil semua semut dan berteriak memberi peringatan. Suaranya kecil bagi manusia, tetapi sangat jelas bagi sesama semut. Ia tidak ingin satupun dari rakyatnya tertimpa oleh langkah pasukan yang besar itu. Dalam sekejap, seluruh koloni semut berhenti bekerja dan mendengarkan perintah dari pemimpin mereka. Semut pemimpin berkata kepada seluruh koloni, "Wahai para semut, cepatlah masuk ke dalam sarang kalian agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya tanpa mereka sadari." Perintah itu disampaikan dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab. Para semut segera bergerak dengan cepat menuju lubang-lubang sarang mereka. Mereka saling membantu agar tidak ada yang tertinggal di luar. Meski tubuh mereka kecil, mereka memiliki disiplin yang luar biasa. Dalam waktu singkat, lembah yang sebelumnya dipenuhi semut mulai menjadi sepi karena semua semut berusaha menyelamatkan diri. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut pemimpin itu. Beliau segera menghentikan langkah pasukan besar yang sedang berjalan. Nabi Sulaiman tersenyum karena kagum melihat kepemimpinan semut tersebut. Walaupun makhluk kecil, semut itu sangat bijaksana dalam melindungi rakyatnya. Nabi Sulaiman merasa terharu karena Allah memberinya kemampuan untuk memahami bahasa makhluk kecil seperti semut. Ia menyadari bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki kehidupan, perasaan, dan cara mereka sendiri untuk bertahan hidup di dunia ini. Setelah mendengar peringatan semut itu, Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya berhenti. Manusia, jin, dan hewan langsung mematuhi perintah tersebut. Langkah besar yang sebelumnya mengguncang tanah kini berhenti sepenuhnya. Debu yang berterbangan perlahan menghilang. Pasukan menunggu dengan tenang tanpa bergerak sedikit pun. Nabi Sulaiman tidak ingin satupun semut terluka karena langkah pasukannya.
Ia tahu bahwa makhluk kecil itu juga bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga. Tindakan itu menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi Sulaiman kepada semua makhluk. Sementara pasukan berhenti, para semut terus berlari menuju sarang mereka. Mereka masuk melalui lubang kecil yang tersebar di tanah. Beberapa semut membantu teman-temannya yang membawa makanan agar dapat masuk dengan cepat. Koloni itu bekerja dengan sangat teratur, seolah-olah mereka telah berlatih menghadapi bahaya seperti ini sebelumnya. Dalam waktu singkat, hampir semua semut berhasil masuk ke sarang. Tanah di lembah itu menjadi sunyi. Hanya tersisa sedikit semut yang memastikan semua anggota koloni sudah aman di dalam. Melihat peristiwa itu, Nabi Sulaiman merasa sangat bersyukur kepada Allah. Ia menyadari bahwa kemampuan memahami bahasa hewan adalah nikmat besar yang tidak dimiliki banyak orang. Nabi Sulaiman kemudian berdoa kepada Allah agar selalu diberi kemampuan untuk bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan. Ia juga memohon agar selalu dapat berbuat kebaikan yang diridhai Allah. Hatinya dipenuhi rasa rendah hati meskipun ia adalah raja yang sangat besar dan memiliki pasukan yang luar biasa kuat. Nabi Sulaiman memandang lembah itu dengan penuh kekaguman. Ia memikirkan betapa hebatnya ciptaan Allah, bahkan pada makhluk sekecil semut. Mereka memiliki pemimpin, kerjasama, dan disiplin yang sangat baik. Hal itu mengajarkan bahwa kebesaran tidak selalu terlihat dari ukuran tubuh. Makhluk kecil pun dapat memiliki kebijaksanaan dan kepemimpinan yang luar biasa. Nabi Sulaiman merasa mendapatkan pelajaran penting dari peristiwa sederhana di lembah semut tersebut. Di dalam sarang, semut pemimpin mengawasi keadaan di luar. Ia memastikan bahwa semua anggota koloni telah selamat. Dari celah kecil sarang, ia melihat pasukan besar Nabi Sulaiman berhenti. Ia merasa lega karena tidak ada satupun semut yang tertimpa langkah pasukan. Semut pemimpin itu bersyukur karena peringatannya didengar tepat waktu oleh seluruh koloni. Setelah beberapa waktu, Nabi Sulaiman memastikan bahwa semua semut telah aman di dalam sarang mereka. Beliau kemudian memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan tertib, pasukan kembali bergerak perlahan melewati lembah itu. Kali ini langkah mereka jauh lebih hati-hati agar tidak merusak sarang-sarang semut yang ada di tanah. Burung-burung kembali terbang di langit mengikuti pasukan Nabi Sulaiman. Mereka membentuk barisan yang indah di udara. Matahari bersinar terang di atas padang pasir, tetapi bayangan sayap burung memberikan perlindungan bagi pasukan di bawah. Perjalanan kembali berlangsung dengan megah. Setelah pasukan besar Nabi Sulaiman benar-benar melewati lembah itu, keadaan kembali tenang. Tanah yang sebelumnya bergetar kini menjadi diam. Perlahan-lahan, beberapa semut kecil mulai keluar dari sarang mereka dengan hati-hati. Mereka memeriksa keadaan sekitar untuk memastikan bahwa bahaya telah benar-benar berlalu. Udara terasa lebih tenang, dan tidak ada lagi bayangan besar pasukan yang menutupi tanah. Satu demi satu semut lain ikut keluar dari sarang. Mereka saling memberi isyarat bahwa keadaan sudah aman. Koloni semut itu akhirnya kembali melihat dunia luar yang sempat mereka tinggalkan demi keselamatan bersama. Setelah memastikan keadaan aman, semut-semut kembali melakukan pekerjaan mereka seperti biasa. Sebagian semut berjalan berbaris mencari makanan di sekitar lembah. Ada yang menemukan biji-bijian kecil. Ada pula yang membawa potongan daun kering menuju sarang. Walaupun tubuh mereka kecil, kerjasama mereka sangat luar biasa. Setiap semut tahu tugasnya masing-masing dan tidak ada yang saling mengganggu. Koloni itu kembali hidup dengan penuh kesibukan. Peristiwa tadi tidak membuat mereka berhenti bekerja, justru membuat mereka semakin kompak dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semut pemimpin kembali naik ke atas batu kecil untuk melihat seluruh koloninya. Ia merasa bersyukur karena tidak ada satupun semut yang terluka. Dengan suara kecil yang hanya dapat didengar oleh sesama semut, ia memberikan arahan kepada seluruh koloni agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Ia mengingatkan bahwa bahaya bisa datang kapan saja tanpa diduga. Karena itu, kerjasama dan kepatuhan sangat penting bagi keselamatan mereka semua. Para semut mendengarkan dengan penuh perhatian.
Mereka menghormati pemimpin mereka yang telah menyelamatkan seluruh koloni dari bahaya besar. Di tempat lain, Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan bersama pasukannya. Barisan manusia berjalan dengan rapi, diikuti oleh pasukan jin yang kuat. Burung-burung terbang di atas mereka membentuk bayangan yang melindungi dari panas matahari. Walaupun perjalanan kembali berjalan seperti biasa, Nabi Sulaiman masih teringat kejadian di lembah semut tadi. Beliau merasa kagum pada makhluk kecil yang memiliki kepemimpinan dan kerja sama yang luar biasa. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah yang telah memperlihatkan hikmah besar melalui makhluk sekecil semut. Pasukan besar itu terus bergerak melewati gurun yang luas. Debu tipis terangkat setiap kali kaki para prajurit melangkah. Matahari bersinar terang di langit, namun burung-burung yang terbang di atas pasukan memberikan bayangan yang menyejukkan. Perjalanan itu menunjukkan betapa besar kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Namun di balik kekuasaan yang besar itu, Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Ia selalu mengingat bahwa semua kekuatan dan kekuasaan hanyalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan bijaksana. Nabi Sulaiman berjalan sambil memandang ke arah padang yang luas di depannya. Ia tersenyum kecil ketika mengingat semut pemimpin yang memperingatkan rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Dari makhluk kecil itu, Nabi Sulaiman belajar bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melindungi dan memikirkan keselamatan rakyatnya. Walaupun kecil dan lemah, semut itu menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Peristiwa sederhana itu menjadi pelajaran berharga bagi Nabi Sulaiman dan juga bagi siapapun yang mendengarnya. Di lembah semut, kehidupan kembali berjalan dengan damai. Semut-semut kecil bekerja tanpa henti mengumpulkan makanan dan memperbaiki sarang mereka. Matahari bersinar hangat di atas lembah, dan angin bertiup pelan di antara pasir dan bebatuan. Tidak ada lagi tanda-tanda bahaya seperti sebelumnya. Koloni semut hidup dengan tenang berkat kepemimpinan yang bijaksana dan kerja sama yang kuat. Kisah ini mengajarkan bahwa bahkan makhluk paling kecil sekalipun memiliki hikmah besar. Dari semut-semut kecil itu, manusia dapat belajar tentang kepemimpinan, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.